Baik, Jaman. Salaman. Silusan. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dan mulai. Doa selesai. Memasuki pelajaran IPS ya. Terlebih dahulu saya mengabsen dulu. Dengarkan namanya Yusran. Hadir. Ada yang tidak hadir temannya Yusran? Hadir semua. Hadir semua, ya. Baik, sebelum saya memulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengulangi kembali ya pelajaran minggu lalu. Tentang apa itu? Ya, jadi minggu lalu kita belajar tentang sumber daya alam. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ya, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Jadi, kita belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungannya. Yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, apa kalian semua sudah pernah dengar apa yang dimaksud dengan kata ruang? Sudah pernah dengar sebelumnya? Belum? Belum ya? Belum? Bilang belum. Jangan takut-takut. Kalau memang belum, bilang belum. Ya? Ya, jadi di sini kita membahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang, di mana berbicara tentang ruang itu berkaitan dengan tempat, ya. Manusia itu mempunyai tempat tinggal, ya. Semua makhluk hidup mempunyai tempat tinggal yang berbeda-beda. Kemudian berbicara mengenai interaksi, ya. Apa itu interaksi? Ada yang tahu apa itu interaksi? Interaksi itu adalah sama halnya dengan hubungan timbal balik ya antara orang yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini adalah hubungan. Bagaimana caranya kita menjalin hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, ya. Kemudian apalagi namanya interaksi ini, ya. Di situ ada yang merupakan interaksi antar ruang, dapat berupa pergerakan orang, ya, barang, informasi, dan daerah asal menuju daerah tujuan, ya. Jadi ada seperti interaksi barang, interaksi informasi, kemudian ada juga mengenai pergerakan orang. Dalam hal ini adalah mobilitas, ya. Mobilitas perpindahan seperti contohnya misalnya dari negara A ke negara B, ya. Itu berpindah tempat, ya. Kemudian interaksi juga dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau ya, perdagangan internasional dan lain sebagainya. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut sebagai mobilitas penduduk, ya. Jadi interaksi pergerakan manusia itu dikatakan sebagai mobilitas penduduk. Dalam hal ini adalah perpindahan, ya. Manusia itu kan tidak mungkin jalan di tempat terus, ya. Pasti melakukan pergerakan, ya. Kemudian yang kedua, interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut sebagai komunikasi. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita juga harus melakukan komunikasi dengan orang yang
yang lain agar kiranya kita bisa mendapatkan informasi apa saja ya dari orang lain. Kemudian interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut sebagai transportasi ya. Contoh, ketika misalnya kita mau pergi bekerja di tempat B, kita tinggal di daerah A, otomatis kita menggunakan transportasi untuk ke tempat tujuan ya. Seperti itu. Kemudian contoh lainnya misalnya seorang yang pergi tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Ketika misalnya ya, saya kasih contoh. Ketika misalnya kita pergi kerja di tempat B, penghasilannya memadai agar kiranya bisa menutup ongkos mobilnya misalnya ya, sewa mobilnya. Karena kalau misalnya kita pergi kerja, kemudian misalnya upahnya itu 10.000, sementara ongkos mobilnya juga 10.000, berarti tidak ada yang didapat toh? Ya, jadi harus diperkirakan juga. Setidaknya ongkos mobilnya itu bisa tertutupi dengan pendapatan yang kita terima. Ya, jadi saya beri kesempatan kepada adik-adik sekalian, kalau masih ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Nama saya Putri. Menurut indikator interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Pertanyaannya adalah bagaimana proses terjadinya interaksi melalui kontak langsung dan bagaimana pula proses terjadinya interaksi tidak langsung. Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya ya. Siapa namanya? Astuti. Iya, Astuti. Ya, dari teman-teman Astuti ada yang bisa membantu? Ya, coba atas nama siapa? Ya, Sri Meliani. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita atau melihat tayangan di TV. Ya, ada yang bisa menambahkan jawaban dari temannya? Ya, sangat bagus ya jawabannya. Ya, begini, sekarang saya ambil alih di mana pertanyaannya tadi, bagaimana proses terjadinya interaksi melalui kontak langsung dan bagaimana pula proses terjadinya interaksi yang dilakukan secara tidak langsung. Ya, terlebih dahulu kita akan mengetahui ya, sudah saya jelaskan lebih awal bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik antara orang yang satu dengan yang lainnya. Di mana ketika kita melalui interaksi ada dua cara ya, ada yang dilakukan secara langsung dan ada yang tidak langsung. Ya, misalnya yang secara langsung itu contohnya seperti ini. Ketika misalnya kita mau beli pakaian, nah kita langsung datang ke tempatnya, itu dikatakan sebagai secara langsung. Dalam hal ini adalah bertemu langsung dengan pihak yang bersangkutan. Nah, sekarang untuk interaksi yang terjadi secara tidak langsung itu bisa kita dapatkan melalui media ya, melalui informasi dan lain sebagainya. Contohnya, sekarang kan sudah canggih dengan adanya IT ya, atau dalam hal ini internet. Orang kan menggunakan media sosial di dalam melakukan penjualan online. Kita tidak pernah ketemu orangnya, melainkan kita hanya dapat melihat gambarnya. Oh, saya pesan ini, padahal kita belum pernah lihat ya, di mana tempatnya kira-kira. Ya, itu dikatakan sebagai interaksi tidak langsung. Dalam hal ini kita bisa memperoleh barang meskipun kita tidak bertemu langsung dengan orangnya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Mas Aisyah, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi perorangan yang saling melengkapi tempatan antara dan kemudahan transfer. Pertanyaan adalah seperti apa yang dimaksud dengan saling melengkapi kesempatan antara kemudahan transfer? Ya, bagus sekali ya, pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Ada yang bisa membantu temannya dari pertanyaan kedua? Kalau ada saya kasih nilai plus. Ya, saya kasih nilai tambah. Ada atau tidak ada? Ayo. Tidak ada ya? Ya. Tadi pertanyaan yang kedua adalah apa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keuangan. Salah satunya saling melengkapi kesempatan antara dan kemudahan transfer. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana atau apa yang dimaksud ya dengan ketiga hal tersebut. Oke, saya ambil alih satu persatu
ya. Yang pertama, saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, jadi yang namanya saling melengkapi berarti kita saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, saya kira cukup materi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa dimulai. Doa selesai.